keluar dari kubur jadi Tuhan. Itulah namanya yang dengar dulu. Tapi orang kalau sudah punya yang Tuhan. palsu, dia Orang selalu Yahudi di dalam sudah punya kubur, Tuhan. Itulah Orang buktinya. Yahudi sudah punya Tuhan. Orang Yahudi sudah punya Tuhan. Orang Yahudi sudah punya Tuhan. Apa pula gunanya manusia yang dikutuk ini, yang dikutuk sama Tuhannya Yahudi ini keluar dari kubur? Masa mau jadi Tuhan? Jadi Tuhan untuk orang jahat, iya. Dalilnya KPR 2:36. Dengar dulu Bang. Dia bangkit, itu menunjukkan bahwa dialah raja di atas segala raja. Apa? Daud raja juga nggak perlu dia keluar dari kubur. Salomo raja hebat, tidak perlu keluar dari kubur. Gideon raja hebat. Tuhan itu. Dengar dulu. Bagaimana ceritanya? Nabi Musa percaya Tuhan tidak ada keluar dari kubur. Masih Abraham percaya kepada Tuhan. Kenapa Abraham punya Tuhan. Abraham punya Tuhan tidak keluar dari kubur. Mereka percaya Tuhan itu ada, tidak perlu keluar dari kubur. Nabi Musa percaya Tuhan tidak perlu keluar dari kubur. Manusia. Nah, Yesus percaya kepada Tuhan juga. Tidak ada Tuhannya Yesus keluar dari kubur. Ada. Jadi apa gunanya orang yang dikutuk Tuhan ini keluar dari kubur? Ngapain? Mengapain? Mau ngapain? Iseng kali. Udah keluar dari kubur. Tadi. Apa itu? Untuk membuktikan. Apa? Bukti apa? Makanya kebuktian Tuhan nggak ada. Apapun. Nggak ada. Mana ada kebuktian Tuhan kalian? Masa membuktikan Tuhan keluar dari kubur? Tuhan kalian nggak nongol-nongol sampai sekarang. Yesus Tuhannya Yesus nongol nggak? Ya nongol. Mana Tuhannya Yesus nongol? Mana Tuhannya Yesus? Dia Tuhan itu. Masa Tuhan Yesus menyembah dirinya? Gila itu. Jadi Yesus menyembah dirinya. Kata panggilan itu Tuhan. Tuhan itu kan Yesus kata menyembah panggilan dirinya itu. gitu. Yesus menyembah dirinya. Hah? Yesus menyembah dirinya. Bukan, dia disembah. Bukan. Tidak ada kata-kata Ya, menyembah kamu Tuhan. aja Bang. Teman-teman Anda aja yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Yesus tidak menyembah makhluk Manusia yang kuburan. menyembah dia. Orang Yahudi tidak menyembah makhluk kuburan. Orang Islam juga tidak menyembah makhluk kuburan. Nah, sekarang Anda yang menyembah makhluk kuburan itu, apa gunanya Anda menyembah kepada makhluk kuburan ini? Orang keluar dari kuburan kok disembah? Kok ngarang pula? Kutanyalah dulu Bang. Kutanya dulu Bang. Kan Muhammad Nabi kalian, ya kan? Iya. Utusan Allah. Kenapa dia lagi di dalam kubur sampai sekarang Bang? Kenapa enggak ke surga dia? Di bawah. Karena dia sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa masih dikubur kan? Ulangan 18:18 Nabi yang sama seperti Musa. Enggak ada kuburannya itu nampak. Dia di bawah surga. Mana ada dalilnya? Mana dalilnya Nabi Musa naik ke surga? Itulah buktinya. Enggak ada kuburannya itu. Enggak ada yang bisa membuktikan di mana kuburannya. Jadi bapaknya Paulus juga di surga. Di mana kuburan si Musa? Enggak ada. Berarti Paulus juga di surga. Naik ke surga. Ya. Fir'aun, Abraham juga naik ke surga semua. Semuanya ada naik ke surga. Itu. Oh, ibunya Yesus naik ke surga juga. Buktinya enggak ada kosong kuburannya, enggak ada kuburan. Yang membunuh Yesus ke surga juga. Kenapa Nabi kalian itu? Tapi sekarang masih dibilang kubur. Ya namanya orang mati, manusia mati. Karena kalau dia keluar dari kubur, kalian ganti Tuhan. Jadi Nabi Muhammad kalian Tuhan kan. Makanya nggak ada mujizatnya, nggak ada. Berarti nggak ada dia. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa nanti ada mujizat yang keluar dari kubur, baru Anda mengatakan ada mujizatnya. Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur karena jangan sampai Anda menggantikan Tuhan Anda yang dari Roma itu kepada Nabi Muhammad. Dengar dulu Bang.
Karena syarat menjadi Tuhan. Masa Nabi tadi yang enggak ke surga? Syarat menjadi Tuhan di Kristen harus keluar dari kubur, betul? Begitu ya? Iya. Iya. Oh, bagus. Bagus. Teman-teman di Kristen katanya Harus dia syarat untuk minimal. menjadi Tuhan harus keluar dari kubur. Iya. Bisa menaklukkan kematian. Iya. Itulah buktinya Tuhan dia. Iya. Bagaimana kalau sekiranya Bangkit dia, seandainya yang bangkit. keluar dari kubur itu setan? Enggak ada setan. Yesus mengatakan begitu kok. Setan yang keluar dari kubur. Iya, tapi enggak kau tengok itu. Itu hanya apa itu? Hayalan itu, hayalan. Oh, Yesus menghayal. Oh, Yesus Enggak menghayal. ada kata-kata kayak gitu. Enggak ada tertulis kayak gitu. Barusan abang katakan menghayal katanya. Mana ceritanya dong? Bukan. Kalau Yesus bangkit dia naik ke surga itu. Semua sama nabinya, semua nabi Musa itu naik ke surga itu semua. Tapi kenapa kebetulan yang satu ini tinggal di dalam kubur ini? Berarti Ya, ada apa dengan dia? Agak lain ini. Kenapa agak lain ini? Kenapa memang Iya, agak kalau dia lain tinggal dia. di kubur? Kenapa agak lain? Makanya agak lain dia, agak lain. Maksudnya, emang kami menyembah Nabi Agak lain Muhammad. dia. Masa enggak kalau enggak tahu Sekarang agak lain. Sekarang Yesus ini Tuhan kan? Menurut Anda Yesus Tuhan? Iya. Tuhannya Yahudi apakah keluar dari kubur? Keluar, dibawa Tuhan Yesus. Siapa namanya Tuhannya Yahudi yang keluar dari kubur itu? Itu Tuhan Yesus itu. Nenek Muki Yang disalib itu. Yesus itu hanya Tuhan buat orang jahat. Dengar dulu. Orang Yahudi itu Tuhannya bukan manusia keluar dari kubur. Iya dulu. Tapi itulah awalnya Tuhan Yesus menampakkan diri sama orang Yahudi. Tapi Sedangkan dia masih hidup saja tidak dipercaya sama orang Yahudi, apalagi jadi mayat. Dengar dulu Bang. Kenapa orang Yahudi menyalibkan Yesus justru nggak percaya bahwa dialah Nggak Tuhan percaya? itu? Walama. Betul. Iya. Makanya sekarang udah percaya, justru Berhasil. bangkit dia. Makanya orang Yahudi menyembah dia iblis sampai menyesatkan sekarang. dalam nama Yesus. Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar memakai namaku. Iya, ada itu. Itulah yang agak lain itu, agak lain dia ajarannya. Itulah waspadalah, tapi memakai itulah nama Yesus. yang mencurigakan itu. Memakai nama Yesus, keluar dari kubur memakai nama Yesus. Ada itu. Keluar dari kubur Makanya- memakai nama Yesus. Dengar dulu Bang. Memang ada itu. Ada nanti Memakai bahwa ada nama nanti Yesus keluar dari kubur. Tuhan Aku mengaku ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu pun ada itu. Akulah Yesus Makanya- yang kau aniaya. Dengar dulu Bang. Ini biar Iblisnya, tahu ciri-ciri iblisnya- nabi palsu tunggu. ini. Tahu Bang ciri-ciri. Iblisnya memakai nama siapa? Iblisnya memakai nama siapa? Iblisnya memakai nama siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Iya. Makanya. Yang keluar Makanya. dari kubur namanya siapa? Tahu kau siapa lawan Yang ini? keluar Inilah dari kubur iblis namanya yang siapa? membantah Tuhan Yesus ini bahwa Tuhan. Yang Itulah iblis. keluar dari kubur namanya siapa?
Iya, Tuhan Yesus yang bangkit. Berhasil nggak iblis memakai nama Yesus? Iblis memakai nama Yesus keluar dari kubur. Itu hanya pengakuan iblis itu. Kenapa Pak Ustaz? Kenapa Pak Ustaz? Ini ada ngomong kayak gini, Pak Ustaz. Iblis keluar dari kubur. Habis itu iblisnya memakai nama siapa? Dengar dulu Bang, Iblisnya. Ustaz aja nggak percaya sama kau katanya. Itu mengadili itu katanya. Enggak urus, silakan. Enggak ada urusanku dengan dia. Sekarang Yesus berkata kepada orang Yahudi, hati-hati kepada iblis yang datang memakai namaku. Tiba-tiba ada yang datang keluar dari kubur. Akulah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia. Ajarkan orang menyembahku. Bang, tahu abang? Dengar dulu Bang, Bang Juma, halo. Tahu abang ciri-ciri nabi palsu itu? Kayak mana Ciri-ciri nabi ciri-cirinya? palsu, pengikutnya dari buahnya kita bisa lihat. Pengikutnya memanggil Yesus Iya, Tuhan. Mas. Dari ajarannya, dari Yesus mengatakan buah dari nabi palsu itu bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Matius 7 nomor 22-23. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen lah. Ya. Kristen. Udah jelas itu Kristen itu adalah pengikut. Udah ketahuan kan? Udah ketahuan Bang. Dengar dulu Lembutkan Bang. hati. Kenapa kami menyembah Tuhan Yesus? Karena dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari kematian. Sekarang yang mau disembah selain daripada Tuhan, iblis atau Yesus? Yang mau disembah selain Tuhan, iblis atau Yesus? Yang mau disembah selain Tuhan, iblis atau Yesus? Ya iblis lah. Iblis. Semua kalau enggak menyembah Yesus itu menyembah iblis semua itu. Di luar itu semua iblis. Sekarang apakah Yesus menyembah Yesus? Waktu dia hidup apakah dia menyembah Yesus? Iya menyembah bapaknya. Berarti hanya ada dua yang mau disembah. Pertama Bapa Elohim yang di surga, yang kedua adalah iblis. Sekarang Yesus tidak mau disembah, tetapi iblis mau disembah. Iblisnya datang memakai nama Yesus untuk disembah. Siapa yang terjebak di dalam penyembahan iblis dalam nama Yesus tadi? Islam atau Kristen? Bukan kena jebak namanya itu. Dengar dulu. Abang yang bilang menjebak. Itu rencananya. Rencana Tuhan iblis. jadi manusia. Dengar dulu. Ketika Yesus ada di bumi, dia tidak pernah mengajarkan dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tidak pernah Yesus mengajarkan aku adalah Tuhan yang menjadi manusia. Enggak pernah. Yang mengajarkan Yesus anak Maria adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia adalah pengikut-pengikut makhluk yang keluar dari kubur yang memakai nama Yesus. Alamak. Iya, enggak ada. Iya. Enggak ada bilang Tuhan Yesus kayak gitu. Tapi dari pengalamannya, dari pekerjaannya di bumi, waktu di bumi, dicarilah statusnya kayak mana. Baru ketemu lah bahwa dia lah. Abang, Yesus ketika datang ke bumi melakukan segala pekerjaan, dia mengatakan pekerjaannya itu sebagai pekerjaan rasul.
Dia adalah rasul utusan Tuhan. Yohanes 5 Tuhan Yesus nomor datang ke 36. dunia bukan bawa agama itu, Bang. Bukan bawa agama Tuhan Yesus ke dunia. Ketika ada yang keluar dari kubur, orang-orang menilai bahwa pekerjaan-pekerjaan Yesus yang adalah seorang rasul itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu namanya koplak. Itu namanya koplak. Yesus melakukan segala pekerjaannya. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah pekerjaan seorang rasul. Itu pada saat dia mengajar. Begitu dia terangkat ke langit, muncul Yesus kedua, keluar dari kubur, mengatakan bahwa pekerjaan yang Yesus lakukan pada saat dia turun ke bumi itu adalah pekerjaan Tuhan. Ada manipulasi, memanipulasi. Itu narasimu itu. Itu cuma narasimu itu. Narasimu itu. Itu memanipulasi pengajaran Yesus. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, tapi menggunakan nama Yesus. Itu fakta. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga, pada hari Minggu pagi itu bukan Yesus. Dari sanalah mulanya kemudian kerja karya daripada musuh keturunan Adam memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri, iblis datang memakai namanya.